Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Guntur Firmansyah dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Eropa. Masuknya peradaban Islam ke Eropa telah dimulai dari sejak berabad-abad yang lalu. Diawali dengan penaklukan negara Andalusia pada tahun 756 sampai 1492 di semenanjung Siberia, dan kemudian melalui Sisilia, serta penguasaan wilayah Balkan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1389. Islam semakin banyak berpengaruh di Eropa tatkala Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed II pada tahun 1453 pada masa Kekaisaran Ottoman. Kita masuk yang pertama, perkembangan Islam di Rusia. Islam pertama kali disebarkan di Kaukasus Utara pada paruh kedua abad ke-7. Di wilayah Volga, suku bangsa Tatar memeluk agama Islam pada abad ke-10. Sedangkan suku bangsa Rus memeluk Kristen pada tahun 988. Sekitar tahun 2000, di Rusia terdapat sekitar 4.750 masjid yang tercatat resmi. Di ibu kota Rusia ada sekitar 1 juta umat Islam yang tergabung dalam 20 komunitas. Moskow memiliki 5 buah masjid. Menurut data para ahli, di seluruh Rusia ada sekitar 7.000 masjid. Mayoritas muslim di Rusia adalah kelompok Sunni dan terdiri dari 2 mazhab, yakni mazhab Syafi'i di Kaukasus Utara dan mazhab Hanafi di berbagai wilayah negeri ini. Pemerintah Rusia menerapkan kebijakan yang lebih toleran dan akomodatif terhadap perbedaan keyakinan dan peribadatan, seperti halnya mendukung pengembangan tempat ibadah dan pendidikan Islam di Rusia. Lanjut ke perkembangan Islam di Italia. Dimulai pasukan muslim yang berasal dari Afrika Utara tercatat pernah menguasai kepulauan Sisilia sampai ekspedisi ke Italia Utara pada abad ke-8. Bahkan sampai ke kota Roma. Gereja terbesar umat Katolik, Santo Petrus, pernah terkuasai namun tak diambil ahli. Dalam beberapa tahun, jumlah pemeluk Islam di Italia meningkat sampai 2 kali lipat. Sampai saat ini, jumlah kaum muslim di sana berjumlah sekitar 1,4 juta jiwa. Dalam beberapa tahun memang sangat mengejutkan karena ternyata Islam dapat tumbuh sangat pesat di negara yang sangat Katolik ini. Dan sekarang Islam adalah agama terbesar kedua di Italia. Lanjut ke yang ketiga adalah perkembangan Islam di Jerman. Bangsa Jerman sudah mengenal Islam sejak zaman kependudukan Kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itulah kekuasaan kemajuan dunia Islam disegani oleh bangsa-bangsa Eropa. Andalusia dijadikan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bawah Kekhalifahan Islam. Pada tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara yang bersangkutan. Belakangan warga muslim dari Lebanon, Palestina, dan Afghanistan juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Hal-hal ini yang membuat jumlah penduduk di Jerman yang beragama Islam meningkat lebih dari 2 juta jiwa pada tahun 1990. Yang keempat atau yang terakhir, perkembangan Islam di Spanyol. Spanyol lebih banyak dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebutan tanah semenanjung Liberia. Julukan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia, yang artinya negeri bangsa Vandal. Karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5, daerah ini dikuasai oleh Islam. Islam masuk ke Spanyol atau Cordoba pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia. Sebelum umat Islam menaklukkan Spanyol, terlebih dahulu umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Perkembangan agama Islam di Spanyol saat ini diperkirakan mencapai 750.000 orang dari 40 juta jiwa di Spanyol. Walaupun ada data lain yang menuliskan hasil dari sebuah penelitian pada bulan September 2017 dan Pusat Penelitian Sosiologi Spanyol menyatakan bahwa 70% orang Spanyol yang mengidentifikasi diri sebagai pemeluk agama Katolik
Roma 2,6% agama lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.